Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali jadi Bapak Ibu semuanya. Pertama kali ini kita bertemu secara langsung melalui daring melalui via Zoom. Malam hari ini kita akan membicarakan sosialisasi tentang asesmen nasional. Sebelumnya puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesehatan, kesempatan pada malam hari ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bersahabatnya sampai di akhir zaman nanti. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Novia Nuriani yang kami hormati, Ibu Rani Hidayatun selaku PLH SD Muhammadiyah Pakel yang kami hormati, serta Bapak Ibu Wali Murid SD Muhammadiyah Pakel kelas 5 yang kami hormati. Monggo acara pada malam hari ini kita awali terlebih dahulu dengan pembukaan. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan tadi acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti bisa memberikan sesuatu informasi yang berharga untuk kita semuanya. Sebelum dilanjutkan akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama tadi pembukaan sudah kita lalui, kemudian yang kedua adalah tadarus, yang ketiga nanti sambutan dari kepala sekolah, kemudian yang keempat adalah inti dari pertemuan pada malam hari ini yaitu sosialisasi asesmen nasional untuk siswa kelas 5. Kemudian yang kelima adalah lain-lain dan selanjutnya yang keenam adalah penutup. Monggo untuk acara yang kedua yaitu tadarus. Mari kita bertadarus untuk menyempurnakan kegiatan pada malam hari ini. Kita bertadarus surat Al-Fatihah. Monggo kita awali wahid, isnain, salas, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Novia Nuriani SIP MPD. Kepada Ibu Novia Nuriani kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du.
Ibu Rani yang kami hormati, Bu Rina dan Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta, Ayah Bunda yang berbahagia dan anak-anakku sekalian, adakah yang join di agenda kita ini? Ada anak-anak, Bu Rina? Bukan khusus orang tua ya? Khusus orang tua, Ibu. Baik. Ayah Bunda, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Ayah Bunda sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, alhamdulillah. Ada anak-anak saya juga ingin menyapa. Mudah-mudahan tetap semangat dan sudah sholat isya, sudah ngaji. Alhamdulillah tetap juga membantu ayah bunda semuanya ya. Ayah bunda terima kasih sekali. Yang pertama kami haturkan sudah berkenan untuk bergabung dalam sosialisasi AN pada malam hari ini. Dan yang kedua terima kasih juga bunda sudah membersamai diberikan Ical. ya, anak-anak juga diberikan kesehatan dan tetap semangat selalu. Ayah bunda yang berbahagia, alhamdulillah Niko malam ini kami dari sekolah akan menyampaikan sedikit sosialisasi terkait pelaksanaan AN ya, yang insya Allah akan dilaksanakan di sekitar bulan November. Sehingga apa harapannya, apa yang harus dilakukan oleh sekolah, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, dan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dan ayah bunda sekalian. Bapak Ibu terkait AN ini memang tidak tidak terkait dengan ranking ya, tidak terkait dengan ranking nilai baik itu di sekolah ataupun di provinsi dan sebagainya, namun sebagai salah satu pemetaan ya, pemetaan dan juga dalam artian terkait dengan hasil pembelajaran gitu ya. Apakah sudah tercapai target-targetnya, kurikulumnya dan sebagainya Bapak Ibu, sehingga mohon kerjasamanya untuk AN ini ada beberapa hal yang nanti akan dilakukan. Salah satunya adalah terkait dengan literasi baca tulis, literasi numerasi, kemudian survei karakter dan juga survei lingkungan. Mohon kerjasamanya ayah bunda sekalian, mudah-mudahan anak-anak kita diberikan kemudahan, kemudian juga diberikan kelancaran. Juga kami dari sekolah, Bapak Ibu guru kami mudah-mudahan dapat memberikan pendampingan yang terbaik dalam pelaksanaan dan persiapan AN ke depan. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada ayah bunda sekalian dan juga salam untuk anak-anak semua. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa sholatnya, jangan lupa ngajinya, dan jangan lupa senantiasa membantu orang tua. Demikian Bapak Ibu. Mari nanti kita seandainya ada hal-hal yang belum bisa dipahami, kami nanti bisa mudah-mudahan bisa membantu juga dan juga bisa berkoordinasi dengan Bu Rina, Bu Rani, ataupun Bapak Ibu guru kelas 5. Demikian Bapak Ibu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Novi yang sudah membersamai, memberikan sambutan dan penguatan kepada kita semua. Mari kita lanjutkan untuk acara yang selanjutnya. Terus pun Ibu Novi suaranya masih ke mute Bu Novi. Nyuwun sewu. Derek Bapak Ibu sekalian, Bu Rina, Bu Rani dan Bapak Ibu guru sekalian, monggo nanti dicukupkan semuanya. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Amin. Matur Ibu. Ibu, matur nuwun sangat Bu Novi. Monggo apabila mau melanjutkan untuk tugasan yang lain, Bu Novi, monggo silakan. Terima kasih sekali.
Bapak Ibu, kami lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu inti pada malam hari ini, yaitu sosialisasi asesmen nasional untuk siswa SD yang ini baru dilaksanakan sekali ini untuk kita, untuk SD. Jadi ini adalah sesuatu yang baru untuk kita ketahui. Jadi seperti yang sudah dingendikan oleh Bu Novi tadi, bahwa asesmen nasional ini tidak untuk mencari peringkat siswa ataupun peringkat sekolah, tetapi untuk mengukur sebagai tolok ukur pendidikan nasional yang ada di Indonesia ini. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, sosialisasi asesmen nasional ini akan disampaikan oleh Pak Rizky selaku wali kelas 5B. Monggo Pak Rizky, waktu dan tempat kami sampaikan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Rina atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya malam-malam sedikit menyita waktunya Bapak Ibu untuk kami bisa mencoba mensosialisasikan kegiatan yang kedepannya akan dihadapi terutama oleh nanti siswa-siswi kelas 5 semuanya, yaitu asesmen nasional seperti itu. Nah, baik, izinkan saya kali ini untuk share screen ya. Ya, baik, asesmen nasional gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar seperti itu, wacana-wacana atau isu-isu yang sudah ada di media sosial ataupun mungkin di berita-berita seperti itu tentang akan adanya asesmen nasional. Nah, asesmen sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Jadi kalau mungkin dulu kita mengenalnya dengan ujian nasional gitu. Ujian nasional itu dulu merupakan asesmen gitu atau penilaian yang skalanya nasional, jadi satu Indonesia semuanya sama mengerjakan soal 3 mapel ya, matematika, IPA, lalu bahasa Indonesia di kelas 6, dilakukan di kelas 6. Nah, tapi di Kementerian Pendidikan baru-baru ini, apalagi menterinya sekarang sudah ganti, Bapak Nadiem Makarim, itu menilai bahwa ujian nasional itu tidak diperlukan seperti itu, karena dirasa bahwa ujian nasional itu penilaiannya sangat individual gitu ya, jadi menilai individu siswa seperti itu. Padahal tujuan asesmen itu dilakukan dari awal sebenarnya untuk ini, menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum di sekolah gitu ya. Jadi di sekolah, bukan hanya melalui hasil nilai 3 mapel siswa tadi, seperti itu. Nah, karena itu asesmen ini yang perlu kita garis bawahi ya. Asesmen ini bukan untuk pemeringkatan, jadi tidak ada pemeringkatan antar siswa dengan siswa lain ataupun satu sekolah dengan sekolah lain, itu tidak seperti itu. Jadi tujuannya nanti adalah setelah diadakan asesmen itu nanti akan menghasilkan informasi yang isinya itu tentang profil sekolah, lalu kekuatan dan juga kelemahan sekolah sendiri untuk nanti disampaikan ke sekolah dan dinas pendidikan seperti itu, dan nanti outputnya kedepannya akan memperbaiki kualitas belajar mengajar dan peningkatan hasil belajar siswa. Harapannya dari Kementerian Pendidikan seperti itu. Jadi
tidak ada nilai per individu siswa, dan juga bukan untuk pemeringkatan atau api-apian sekolah gitu, enggak gitu. Jadi untuk menilai sekolah secara utuh, nanti kekurangannya di mana, apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Baik, nah instrumennya sendiri, AN nanti akan dilakukan dengan 3 instrumen. Yang pertama itu ada AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, asesmen kompetensi minimum itu nanti akan berupa soal-soal seperti itu, soal-soal yang akan diberikan kepada siswa kelas 5. Dan juga yang kedua ada survei karakter tentang pribadi siswa. Jadi yang baru-baru ini diharapkan adalah siswa yang berkepribadian Pancasila seperti itu. Jadi ada beberapa indikator sebenarnya dari kreativitas, inovasi dan lain sebagainya. Itu nanti hanya tentang pribadi karakter siswa. Lalu yang ketiga tentang survei lingkungan belajar. Nah, jadi hanya akan berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi di sekolah, kondisi belajar mengajar di sekolah seperti itu. Nah, siapa saja yang nanti akan menjadi sasaran dari instrumen ini, 3 instrumen ini, yaitu ada guru, kepala sekolah, dan juga siswa. Nah, jadi seperti tadi yang saya katakan, guys, AN ini nanti asesmen nasional itu bukan hanya akan menilai siswa dari soal-soal yang dikerjakan, tapi juga guru dan juga kepala sekolahnya seperti itu. Nah, tapi untuk guru dan kepala sekolah ini nanti hanya akan dikenai yang survei lingkungan belajar. Jadi untuk siswa nanti akan 3 instrumen ini semuanya akan dikerjakan, dan untuk guru dan kepala sekolah hanya survei lingkungan belajar seperti itu. Nah, yang diujikan di AKM. Jadi kan tadi ada 3 ya, AKM, lalu survei lingkungan belajar, dan juga survei kepribadian. Nah, yang perlu kita perhatikan mungkin lebih lanjut adalah adanya tadi soal-soal yang akan diberikan saat AKM atau asesmen kompetensi minimal. Nah, jadi kalau ujian nasional itu kan 3 mapel ya yang diujikan. Ada matematika, lalu ada bahasa Indonesia, dan juga ada IPA. Nah, sedangkan di AKM itu nanti hanya ada 2 garis besar ini, yaitu literasi membaca dan juga literasi matematis atau numerasi, literasi berhitung, atau yang biasa kita sebut numerasi. Nah, kenapa kok bukan mapel seperti biasanya? Karena dinilai saat ini kita butuh kecakapan hidup abad 21, dan salah satunya itu literasi ini dinilai sangat penting. Bukannya mengesampingkan mapel, tapi ini justru akan membantu untuk meningkatkan mapel-mapel yang lain. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa 2 hal ini itu nanti akan menjadi dasar untuk siswa itu kedepannya bisa memahami mapel lain ataupun bahkan akan membantu di kehidupannya. Jadi seperti kita tahu membaca ya, literasi ini bukan hanya membaca sebenarnya, tapi di sana kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks. Jadi teks yang ditemukan siswa dari buku bacaan, dari poster, dari reklame, dari apapun yang bisa dibaca itu bisa diolah tidak oleh siswa dengan baik seperti itu. Jadi bukan hanya sampai membaca, tapi bisa memahami benar-benar bacaan apa yang dia baca, apa yang dia lihat, dan juga melakukan evaluasi dan menggunakan info yang dia dapatkan itu dengan baik. Dan itu tentunya adalah dasar dari kehidupan kita seperti itu. Sehari-hari kita pasti banyak membaca, banyak menemukan teks-teks seperti itu.
dan apa yang kita lakukan itu berdasarkan dari kemampuan literasi kita. Lalu yang kedua ini numerasi. Jadi intinya itu memahami suatu bacaan juga, tapi bacaan yang matematis ya, yang ada angkanya, yang kita sebut mungkin matematika seperti itu, dan juga memahami apa yang dibaca dari soal matematika tadi atau keadaan, lalu bisa kita menggunakan kemampuan dari konsep yang kita dapatkan, konsep-konsep matematika. Jadi bukan hanya soal matematika yang biasanya angka lalu dikerjakan sama dengan berapa kayak gitu, tapi sudah ke kasus ya, lebih ke kasus kehidupan sehari-hari mungkin. Nah, itu nanti penyelesaiannya seperti apa, seperti itu. Tentang literasi dan numerasi. Selanjutnya. Nah, untuk siswa sendiri yang akan nanti mengikuti AKM itu tidak semua siswa. Jadi berbeda dengan ujian nasional ya. Ujian nasional kan semua siswa akan melakukan ujian nasional, 3 mapel, dan untuk AKM ini nanti hanya akan terpilih 30 siswa. Ini untuk SD 30 siswa, nanti SMP dan SMA 45 siswa. Yang dipilih nanti secara acak. Jadi dari dinas, kemarin mungkin sudah diadakan kelengkapan data ya. Datanya sudah dilengkapi dan nanti dari dinas akan memilih 30 siswa sampling secara acak untuk mengikuti AKM tadi, untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan diharapkan dari 30 siswa ini akan mewakili kualitas pendidikan di SD seperti itu. Akan diadakan berbasis komputer, ya, berbasis komputer. Jadi nanti akan diadakan di sekolah. Alhamdulillah untuk SD Muhammadiyah Pakel sendiri untuk fasilitas insya Allah sedang disiapkan seperti itu. Ada 13 komputer ya di SD Muhammadiyah Pakel dan juga sedang diperbaiki untuk memperbaiki protokol kesehatan dan juga server, internet dan lain sebagainya. Sekarang sedang diperbaiki. Jadi nanti siswa 30 tadi akan mengerjakan AKM di sekolah melalui komputer dan soalnya nanti bersifat adaptif. Nah, dimaksud adaptif itu nanti jika soal nomor 1 misalkan siswa itu nanti benar seperti itu, nanti soal nomor 2-nya akan mendapatkan soal yang lebih sulit dari soal nomor 1 tadi. Jika nanti soal nomor 1 salah, maka akan kurangi tingkat kesulitan soal yang dihadapi siswa. Seperti itu. Itu adaptif. Nah, AN sendiri, AKM ya, AKM nanti akan diadakan 2 hari, ya, 2 hari. Seperti yang di sebelah kiri ini, guys. Ini hari pertama nanti akan ada literasi membaca dan juga survei karakter. Lalu hari keduanya akan ada numerasi dan juga survei lingkungan belajar. Dan kapannya akan dilaksanakan itu dari dinas ada range waktu 8 sampai 18 November 2021. Seperti itu. Jadi nanti kita masih menunggu kabar juga nanti untuk tanggal pastinya. Dan sebelum itu nanti juga akan diadakan persiapan fasilitas, ada simulasi, seperti itu gladi bersih. Sama seperti UN ya, ada gladi bersih dan lain sebagainya. Nah, lalu dari sekolah sendiri, dari utamanya dari kelas 5, itu ada beberapa persiapan yang akan kita lakukan ya, untuk nanti bisa memperkenalkan AKM ini kepada siswa-siswa seperti itu. Nah, dari Pak Menteri sendiri sebenarnya beliau mengatakan bahwa tidak perlu nanti ada bimbel, tidak perlu nanti ada membeli buku yang khusus seperti itu untuk AKM.
karena tadi ini bukan untuk pemeringkatan, lalu juga tidak relevan untuk nanti nilai masuk SMP misal seperti itu, hanya untuk asesmen atau menilai sekolah sendiri secara utuh seperti itu. Nah, untuk kelas 5 sendiri kita akan melakukan sharing-sharing soal AKM tentunya. Jadi soal AKM itu nanti coba akan kami tampilkan contoh-contoh soal AKM ya. Tentunya akan level up, lebih tinggi levelnya daripada soal-soal yang sehari-hari mungkin diterima siswa seperti itu. Lalu untuk Google Meet yang tematik kan saat ini ada 2 kali untuk satu pekannya. Salah satunya nanti akan digunakan untuk mengenalkan soal-soal AKM tadi. Jadi soal literasi dan numerasi. Seperti itu. Lalu soal-soal yang diberikan untuk mapel tematik, ya, utamanya nanti bahasa Indonesia dan juga matematika, itu nanti akan coba kita buat ke tingkat kognitif yang lebih tinggi. Ya, jadi kan tingkat kognitif itu ada 6 ya Bapak Ibu. Jadi C1 sampai C6 dari menghafal C1, lalu C2 ada memahami, C3 ada menerapkan, C4 ada menganalisa, C5 ada mengevaluasi, dan C6 ada mencipta. Nah, selama ini mungkin kami masih berada di tahap-tahap yang bawah ya, jadi C1 sampai C3, dan nanti kedepannya akan lebih kita tingkatkan lagi untuk soal-soalnya seperti itu. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan tadi melatih literasi dan juga numerasinya agar lebih baik. Baik, dan Bapak Ibu juga bisa melihat di pusmenjar.kemdikbud.go.id/an. Di sana ada penjelasan umum, latihan-latihan soal, itu sambutan dari menteri, latar belakangnya seperti apa, kok ada AN ini, itu, dan latihan soalnya ini yang penting. Jadi di sana bisa kita mencoba seperti tryout online seperti itu, mencoba soal-soal AN itu seperti apa sih, kayak gitu. Nanti juga akan kami coba tampilkan ya. Gitu. Ini resmi dari kementerian. Oke, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengantarnya AN. Dan selanjutnya mungkin akan kami berikan sedikit tampilan untuk soal-soalnya. Jadi di sini sudah ada beberapa yang kami dapat nih. Coba kita ke literasi dulu. Literasi teks informasi level 3. Oke, nah jadi soal AN sendiri ini juga berbeda dari ujian nasional ya. Kalau ujian nasional yang biasanya kita dapatkan itu kan objektif pilihan ganda, jadi A, B, C, D seperti itu. Nah di AN ini lebih bervariasi lagi karena di sini contoh nomor ini ya, contoh yang pertama ini bisa dilihat bahwa nanti siswa itu akan mengisikan benar atau salah informasi di sini. Nah, bukan hanya sekedar ABCD, tapi ada beberapa jenis benar salah seperti ini. Lalu ini ada uraian ya, maksimum 100 karakter. Jadi bukan hanya soal ABCD, lalu ada lagi lainnya itu sama, ini juga uraian. Belum terlihat, Pak. Belum terlihat ya? Belum. Oh iya, mohon maaf. Sekarang sudah terlihat Bapak Ibu untuk soal-soalnya? Sudah. Ampun. Nah, seperti ini. Jadi
ini untuk literasi informasi, jadi akan diberikan teks informatif, nanti siswa membaca, memahami bacaannya, lalu ada soalnya di bawah. Nah, jadi bukan seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya ABCD, seperti yang ini adalah diberikan bacaan tentang kuda laut seperti itu. Lalu siswa memilih dari pernyataan yang di bawah ini, manakah yang sesuai teks, seperti itu. Tuh, lalu juga ada lagi, nah ini yang uraian yang bawah ini. Jadi nanti ada teks yang sama seperti tadi, lalu ada pertanyaan, dan siswa menjawabnya dengan uraian. Jadi bukan hanya ABCD. Ada lagi yang lain, nah yang ini yang simpel yang ABCD, ada yang objektif seperti ini juga. Ada yang benar salah, ada yang menjodohkan, dan lain sebagainya. Ini untuk yang literasi. Seperti itu nanti kedepannya akan kami share, dan juga akan kami bahas di satu sesi Google Meet ya, untuk lebih bisa memahami. Ini yang literasi, lalu yang numerasi. Numerasi level 3. Untuk numerasi, contohnya seperti ini. Contoh soal pertama. Berikan suatu keadaan di sini, pesawat terbang di ketinggian tertentu, suhu di luar pesawat sekian, lalu ada pernyataan, dan manakah yang benar, manakah yang salah. Seperti itu. Ini bukan hanya sekedar tadi ya, bukan hanya sekedar tingkat kognitif yang bawah, atau hanya menghafal dan memahami dan menerapkan, tapi juga perlu analisa dan evaluasi. Tentunya benar salah seperti ini perlu mengevaluasi. Seperti itu. Nah, jadi tentunya perlu dua hal yang perlu dikuatkan. Yang pertama itu konsep dari anak-anak sendiri tentang matematika ya. Kalau soal seperti ini konsepnya, lalu juga pemahamannya tentang soal. Nah, untuk itu kita bagi menjadi dua jenis Google Meet ya. Tematik yang pertama tadi untuk menguatkan konsep tentang rumus-rumus dan konsep-konsep, dan yang kedua tentang cara memahami soalnya seperti apa. Oke, baik. Itu mungkin dari saya, sekedar yang saya bisa sampaikan tentang asesmen nasional yang akan diadakan nanti bulan November insya Allah. Dan 30 siswanya itu nanti akan segera diumumkan juga. Tapi untuk saat ini belum dipilih siapa saja yang akan mewakili sekolah. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya, ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu tentang AN terlebih dahulu. Bisa disampaikan. Pak Rizky, ada pertanyaan yang di chat itu Pak Rizky, apa yang dimaksud dengan literasi atau numerasi? Oke, baik, literasi. Mohon izin kembali saya kembali tentang literasi deh. Literasi. Oke, jadi ini pengertian literasi menurut situs Kemdikbud tadi ya. Jadi kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks. Nah, jadi literasi ini kemampuan bukan hanya satu kemampuan membaca seperti itu, tidak sesederhana itu, tapi dari membaca atau melihat suatu informasi dalam hal ini teks. Jadi tadi bisa bacaan informatif, bisa teks fiksi, bisa poster,
Pokoknya semua yang ada yang bisa kita baca, yang bisa kita amati, itu bagaimana kita memahami apa yang kita baca, yang kita lihat tadi, lalu kita menggunakan informasi yang kita dapatkan, mengevaluasi apakah informasi ini benar atau salah, seperti itu. Jadi bukan hanya sesimpel membaca saja. Jadi biasanya kan soal-soal yang biasanya itu kan hanya ada teks, siswa membaca, lalu jawabannya pun sudah ada di bacaan, seperti itu. Nah, jadi ini lebih membutuhkan tingkat kognitif yang lebih tinggi dari memahami sampai nanti mengevaluasi apakah teks ini benar atau salah. Seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan untuk literasi. Oke, terima kasih Pak Edi Sugiharto atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu bisa disampaikan melalui kolom komentar, ya, kolom chat, ataupun bisa langsung disampaikan di sini tentang asesmen nasional ini. Sampun? Sudah jelas Bapak Ibu untuk itu? Oh ya, dan mungkin jika ada yang masih kurang, pengenalan soal latihan dimulai kapan? Karena ini waktunya sudah mendekati, guys. Jadi kami pun diberikan sosialisasi itu belum lama ini, baru 2 pekan yang lalu. Nah, jadi secepatnya akan kami lakukan dari pekan depan, kalau mungkin nanti pembagian soalnya sudah siap, nanti akan kami coba mulai pekan depan. Dan nanti untuk harinya yang hari apa, untuk Google Meet-nya itu nanti akan diserahkan ke wali kelas masing-masing. Jadi nanti mau yang hari Rabu atau Kamis, seperti itu nanti diserahkan ke wali kelas masing-masing. Seperti itu. Indah Kurniawati. Yeah. Assalamualaikum Pak Rizky. Oke. Waalaikumsalam Bapak. Terus mungkin saya cuma bisa nyimpulkan ya kalau dari penjelasan dari Pak Rizky sendiri itu, jadi lebih bisa dibilang literasi itu tidak bisa terlepas dari kemampuan berbahasa, sedangkan untuk numerasi itu tidak bisa terlepas dari kemampuan untuk berhitung. Gitu. Benar Bapak. Jadi dasarnya dari itu tadi, dari kemampuan berbahasa dan juga kemampuan berhitung. Itu untuk penguasaan konsepnya perlu kuat juga, lalu juga untuk nanti dikenalkan biar lebih paham lagi, seperti itu. Oke, teman-teman Pak. Yeah. Ya, di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Triantoro untuk kelas 5 saja. Nah, jadi ini AKM ini nanti untuk kelas 5. Jadi tidak saya kelas 5 kan berada di sudah kelas atas nih, kelas atas, tapi juga bukan kelas 6. Yang mana nanti kelas 6 itu akan persiapan juga menghadapi ASPD, penilaian juga seperti ujian nasional, tapi tingkatnya daerah, DIY. Nah, jadi dipilihlah kelas 5 yang sudah kelas atas untuk mewakili merepresentasikan sekolah, seperti itu, 30 siswa tadi. Hanya kelas 5. Nah, kriteria siswa yang dipilih untuk mengikuti AKM itu nanti seperti tadi ya Bu, jadi random, acak dari dinas, data sudah disampaikan dari admin sekolah ke dinas, siswa kita siapa saja, ada 99 siswa untuk kelas 5 saat ini, dan nanti akan dipilih secara acak dari 3 kelas itu 30 siswa. Dan nanti ada cadangannya 5 sebenarnya, belum saya sampaikan di sini. Ada cadangannya 5, nanti jika 30 tadi berhalangan karena alasan yang tidak bisa diganggu-gugat seperti itu ya, nanti akan digantikan oleh 5 tadi yang cadangan tadi. Tuh, jadi itu acak. Kami sudah tidak tahu nanti kriterianya seperti apa dari dinas yang dipilih.
Seperti itu. Yang penting kami coba siapkan untuk semua siswa agar lebih kuat di literasi dan juga kemampuan numerasinya. Seperti itu. Nah, untuk Google Meet, apakah semua siswa kelas 5 atau hanya 30 orang terpilih? Seperti yang tadi disampaikan, ya. Jadi kami juga belum tahu siapa saja yang akan dipilih 30 siswa itu dan kapan akan diumumkan 30 siswa itu. Yang pasti untuk ini kan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas numerasi dan literasi siswa. Jadi semua siswa nanti akan sama rata, akan kita coba sampaikan literasi dan numerasi agar lebih baik lagi, seperti itu kemampuannya. Noten, ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam Bapak. Iya, terima kasih. Matur nuwun awit paring wekdal dhumateng kula. Untuk yang pertama yang saya tanyakan, ini kan tadi yang untuk diambil sebagai peserta AKM itu sistemnya random atau acak dengan sejumlah 30 dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak juga ada istilahnya cadangan 5. Nah, dari ke-30 siswa ini untuk sarpras ataupun komputer yang tersedia di sekolah itu totalnya berapa nanti, karena kalau pas 30 nanti kan bisa satu session, tapi kalau kurang dari 30 kan tentunya memakai komputer, nanti jumlah peserta dibagi jumlah komputer dari berapa sessionnya nanti bisa biar kami ketahui. Supaya apa? Karena berhubung sekarang pada saat ini tuh masa pandemi, jadi nanti sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk antisipasi terhadap protokol kesehatan apabila anak-anak nantinya mengikuti AKM tersebut. Dan juga yang kami tanyakan mungkin sudah ada schedule, karena nanti AKM itu kalau dilaksanakan bulan November dan sebelum itu dilakukan mungkin ada simulasi, mungkin ada gladi bersih, lah itu sudah adakah tanggal ataupun schedule untuk mengatur menata kegiatan tersebut. Mungkin itu dulu Bapak. Matur nuwun awit kawigatosanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi yang pertama itu dari kesiapan terlebih dahulu kami coba sampaikan. Dari sekolah itu, setiap sekolah di Indonesia itu sudah ditunjuk satu proktor namanya. Jadi proktor itu tugasnya untuk memanajemen kesiapan sekolah dalam mempersiapkan AN ini, dan di SD Muhammadiyah Pakel sendiri sudah ditunjuk yaitu Bapak Habib, guru TIK, untuk mempersiapkan lab TIK utamanya untuk nanti AN ini. Dan terakhir saya tanyakan kepada teknisi dan juga proktornya, itu di SD Muhammadiyah Pakel ada 13 komputer yang siap digunakan, ada 13. Dan jadi itu nanti tidak bisa langsung satu sesi, 30 semuanya. Nah, itu jadi nanti akan dibagi mungkin 2 sesi, itu, dan maksimal itu dari dinas sendiri sudah ada ketentuan untuk maksimal itu diadakan 3 sesi, seperti itu. Dan saat ini juga sudah ditata untuk tata letaknya agar lebih taat pada protokol kesehatan, seperti itu, dari segi jarak, dari segi diselang-seling, dan juga saya tadi dengar sudah akan dipasang sekat plastik, seperti itu. Jadi untuk lebih amannya, seperti itu. Dan untuk protokol kesehatannya sendiri tentunya dari dinas juga akan mengawasi, seperti itu. Dan
bisa kita lihat dari tahun kemarin itu kita mengadakan ASPD itu juga di sekolah, dan itu semua siswa kelas 6 tahun lalu ikut melaksanakan ASPD, jadi juga dibagi-bagi Bisa tahun aku. sesi-sesi seperti itu, dari pemberangkatan dan penjemputan diatur, dan protokol kesehatan seperti biasanya. Itu untuk kesiapan dari segi komputernya. Tadi ada 13 deh, juga sudah mulai ditata. Lalu untuk schedule atau jadwal. Nah, dari dinas itu sudah ada range tanggal sebenarnya. Tadi salah satunya adalah pelaksanaannya itu di tanggal ya tadi di November tadi, dan di Oktober itu akan ada simulasi. Jadi simulasi di sini itu untuk ini sekaligus menjawab dari pertanyaannya akun atas nama Verika Sofia kelas 5C. Jadi simulasi itu nanti akan digunakan untuk persiapan operasi komputernya, pengoperasian komputer seperti itu. Dan lalu setelahnya, setelah ada simulasi itu nanti juga akan ada gladi bersih, dan itu mungkin nanti akan siswa mencoba mengerjakan AKM tadi, soal-soal AKM, dan juga mengisi survei tentang kepribadian dan juga survei lingkungan sekolah itu tadi. Dan itu tadi simulasi dan juga gladi bersih itu akan dilakukan selama bulan Oktober. Untuk tanggal pastinya belum ada tanggal pasti, baru range aja seperti itu. Itu untuk schedule. Oke, sekaligus menjawab pertanyaan dari Verika Sofia. Itu di kolom komentar. Itu mungkin ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita bahas bersama. Semula atur malih Bapak. Nggih, monggo. Usul itu mengingat tadi sudah Bapak sampaikan, apabila pelaksanaannya itu menggunakan pakai shift-shiftan ya istilahnya, nanti ada berapa shift itu, apabila mau pilih kepareng nanti antar shift itu misalkan masih ada jarak 1 jam atau berapa, itu karena mungkin komputer satu digunakan lebih dari satu anak, itu apakah nanti kedepannya alangkah baiknya kalau defogging terlebih dahulu. Menurut apa ya yang saya tahu itu kan nanti kan di dalam ruangan ada proktor, yang jelas ada proktornya, kemudian nanti teknisi jelas ada, nanti mungkin di apa ya di istilahnya itu di dapur, istilahnya di dapur nanti untuk petugas, istilahnya petugas yang untuk tim prokesnya, tim atau tim COVID-nya itu nanti kalau sekolah sudah mempunyai fogging, itu alangkah baiknya nanti setelah misalkan ya season 1 sudah selesai, langsung siswa keluar itu di fogging terlebih dahulu, nanti mungkin kalau pintu jendela terus dibuka nanti kan asapnya terus keluar, nanti untuk season berikutnya kan sudah istilahnya itu steril ya. Ini hanya untuk antisipasi saja gitu Bapak. Matur nuwun. Iya, baik Bapak. Itu nanti terkait dari Sarpras juga nggih, untuk fogging dan juga mungkin nanti ada disinfektan seperti itu. Kalau dari panduan dari Kemendikbud itu memang ada seperti itu. Jadi setelah ganti sesi itu nanti akan disemprot disinfektan, dan untuk fogging itu nanti coba kami komunikasikan dengan Sarpras Bapak. Setahu saya sudah ada alatnya untuk di sini. Jadi nanti tinggal jadwalnya saja seperti itu. Oke. Sampun, mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait AN, asesmen nasional ini tadi. Ya, baik, mungkin sudah cukup ya, karena juga sudah jam 8:30 itu, dan ini direkam ya Bapak Ibu, jadi nanti mungkin jika ada yang terlewat atau kurang jelas nanti akan diupload di YouTube sekolah, jadi bisa dilihat ulang untuk penjelasan dan sesi tanya jawab ini.
Ya, Mbak Bilkis, ada simulasi AKM enggak? Tadi ya, ada simulasinya di bulan Oktober, simulasi dan gladi besi. Nanti ditunggu saja untuk jadwalnya. Dan jika ingin mencoba sendiri, ya, itu bisa lewat tadi situs yang tadi Pak Rizky sampaikan. Bentar. Situsnya itu adalah pusmenjar.kemdikbud.go.id. Coba kita buka bersama, ya. Di sini kita akan coba share screen. Oke. Sudah terlihat ya browsernya Pak Rizky. Kita akan coba buka tadi pusmenjar.kemdikbud. Sebentar kita cek dulu tadi. pusmenjar.kemdikbud.go.id/in. Nah, jadi ini situs resmi dari Kementerian Pendidikan, Bapak Ibu, tentang asesmen nasional. Masih loading, ya. Tampilannya seperti ini, kurang lebih. Jadi di sini ada video, ya. Jadi sumber tadi saya menjelaskan itu sumbernya dari video-video ini tentang kebijakannya diambilnya ini, ya, disampaikan oleh Pak Menteri sendiri. Lalu ada penjelasan tentang AN-nya, lalu AKM-nya, lalu pesertaan tadi 30 siswa dan juga ada 5 cadangan itu dari video yang ini. Moda pelaksanaan tadi dilakukan secara online dan melalui komputer di sekolahan itu di sini. Lalu protokolnya yang standar minimum protokolnya ada di video yang ini. Nah, untuk mencoba soal-soalnya itu di bawah sini atau bisa diklik yang atas ini, ayo coba AKM ini. Tapi ini akan diarahkan ke sini juga sama. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa memilih untuk mencoba soal literasi atau numerasi seperti itu. Bisa pilih sendiri, lalu ini ya, paket yang SDMI, paket A. Kita lanjutkan. Oke, seperti ini. Nah, ini simulasi saja. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini untuk 30 siswa yang terpilih. Kita coba. Maaf, ini tokennya belum benar. Oh, ini token-tokennya sudah di sini. GHPKHL. GHPKHL. Waktunya 60 menit. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada waktunya, informasi soalnya, dan daftar soalnya. Ada hanya 21 soal. Waktunya 60 menit untuk iterasi. Itu nanti mungkin bisa dicoba sendiri ya, untuk merasakan nanti seperti apa AKM akan dilakukan. Oke. Itu mungkin ya untuk AN dan juga AKM yang akan dilaksanakan di bulan November nanti, insya Allah. Oke. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya, dan juga sudah meluangkan waktunya untuk bisa kita berdiskusi.
tentang AN ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rina. Monggo Ibu Rina. Terima kasih Pak Rizky atas paparannya. Itu tadi Bapak Ibu untuk sosialisasi asesmen nasional atau untuk AKM. Ini tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Rizky. Mungkin untuk selanjutnya di acara lain-lain mungkin masih ada tambahan Bapak Ibu. Mungkin masih ada masukan atau yang lainnya. Sudah. Apabila sudah tidak ada, sedikit tambahan dari saya, Bapak Ibu, memang untuk ini dari dinas sendiri untuk persiapannya juga masih sedikit banyak ada perubahan-perubahan yang dilakukan secara mendadak oleh dinas. Seperti kemarin ada persiapan yang harusnya simulasi uji coba untuk kelayakan peralatan itu sudah ada tahap 1, tahap 2, ternyata semuanya diundur jadi tahap semuanya harus ganti perangkat, tidak boleh secara online, harus secara secara semi online juga. Itu juga karena masih ada perubahan-perubahan, jadi untuk nama siswa juga sampai saat ini belum keluar, kemudian untuk jadwal yang terinci kapan simulasinya itu juga belum ada seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Aris tadi. Mohon untuk Bapak Ibu yang belum presensi, monggo bisa presensi di kolom chat tadi sudah disampaikan. Matur nuwun bagi yang sudah presensi, monggo yang belum tetap kami tunggu. Apabila sudah dirasa cukup untuk pertemuan pada malam hari ini bisa kita akhiri Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu pada malam hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Setelah kita akhiri nanti, monggo silahkan untuk bisa melanjutkan aktivitas ataupun istirahat. Monggo kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila dalam menghantarkan pertemuan pada malam hari ini banyak kesalahannya. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya. Selamat istirahat.